Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat belajar bersama untuk kelas 8. Untuk kelas 8 hari ini kita akan menyambung pertemuan minggu lalu. Minggu lalu kita membahas tentang pelaku ekonomi. Hari ini kita akan membahas tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan antar negara. Apa sih yang namanya perdagangan itu? Perdagangan itu tukar menukar barang dan jasa antara satu orang dengan orang lain tanpa adanya suatu paksaan. Jadi ada kerelaan antara dua pihak. Kalau perdagangan antar daerah atau antar pulau, berarti perdagangan itu dilakukan dalam lingkup satu negara, tidak melebihi negara tersebut, dan dilakukan dengan kesepakatan bersama. Nah, namanya kita melakukan perdagangan pasti ada tujuannya, ada maksudnya. Kalau kita sebagai pedagang, maksudnya apa? Yang pertama, kita berkeinginan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Laba atau keuntungan itu diperoleh ketika harga jual yang kita berikan lebih tinggi daripada harga beli, atau ketika kita sebagai produsen memproduksi barang sendiri, biaya produksi yang kita keluarkan itu lebih sedikit daripada pendapatan yang kita terima. Selanjutnya, tujuan yang kedua, tujuan perdagangan antar pulau, yakni memperluas jangkauan pasar. Nah, dengan adanya perdagangan antar daerah atau antar pulau, kita berharap jumlah konsumen yang mengkonsumsi produk yang kita hasilkan semakin banyak. Pasar yang meminta barang kita semakin luas, sehingga produk kita tidak hanya di daerah kita saja, tapi menyebar ke daerah yang lainnya. Nah, tentu untuk melakukan perdagangan antar daerah atau antar pulau, ada faktor pendorong yang mendorong kita melakukan hal tersebut. Ada dua faktor yang kalian bisa buka di LKS halaman 14. Yang pertama karena faktor produksi alam, yang kedua karena faktor harga. Yang pertama, faktor produksi alam. Setiap daerah itu memiliki keunggulan alam masing-masing. Seperti contoh, Kudus. Kota Kudus itu berpotensinya industri rokok, tapi di wilayah Kudus jarang bahkan tidak ada perkebunan tembakau. Lah, bagaimana kita mendapatkan tembakau untuk proses dalam pembuatan rokok? Dari salah satunya dari Kabupaten Temanggung. Nah, itu namanya faktor pendorong atau faktor produksi alam. Yang kedua, perbedaan harga. Kalian bisa lihat, jika suatu daerah itu kaya akan suatu produk, misalnya kaya akan durian, mereka itu daerah yang kaya akan durian, maka harga durian di sana lebih murah. Nah, kita pasti akan cenderung memilih daerah yang murah harganya. Nah, tentu dalam melakukan perdagangan antar daerah atau antar pulau itu memiliki manfaat. Ada 3 manfaat di LKS kalian. Yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas bagi konsumen. Nah, namanya menyediakan alternatif berarti semakin banyak kita melakukan perdagangan antar pulau, berarti semakin banyak pula barang atau jasa yang kita dapatkan atau dapat kita nikmati, beraneka ragam, tidak hanya produk barang dan jasa yang dihasilkan di daerah kita saja. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Nah, semakin luas produk yang kita hasilkan, semakin tersebar, maka semakin tinggi permintaan atau pemesanan terhadap produk itu, sehingga produktivitas atau tingkat produksi akan semakin tinggi. Nah, yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Tentunya ketika produktivitas meningkat, produksi naik, kita membutuhkan banyak tenaga tambahan, sehingga perusahaan akan membuka lowongan untuk tenaga kerja tambahan.
Selanjutnya, perdagangan antar negara. Apa sih perdagangan antar negara? Perdagangan antar negara itu perdagangan yang melewati satu negara. Jadi bisa dikatakan kerjasama antara satu negara dengan negara yang lainnya. Perdagangan antar negara itu meliputi menjual dan membeli barang atau jasa dari satu individu ke individu lain atau lembaga ke lembaga lain ke luar negeri. Lingkup dari perdagangan antar negara atau perdagangan internasional bisa dilihat halaman 15. Yang pertama, perpindahan barang atau jasa. Barang atau jasa yang dipindahkan dari satu negara ke negara lain, contohnya mesin, elektronik, otomotif, itu yang dibeli atau diperjualbelikan. Yang kedua, perpindahan modal. Jadi modal dari tenaga asing itu ditanamkan ke Indonesia, atau orang Indonesia menanamkan modal asing ke luar negeri. Contohnya ada Hyundai dan Pegatron. Kalau Hyundai itu dari Korea Selatan, kalau Pegatron itu dari Taiwan. Yang ketiga, perpindahan tenaga kerja. Jadi yang dikirimkan atau diperjualbelikan adalah tenaga kerja. Contohnya pengiriman TKW ke Malaysia, Taiwan, Hong Kong, itu termasuk perpindahan tenaga kerja. Yang keempat, perpindahan teknologi dan informasi. Nah, aktivitas apa saja yang termasuk perdagangan antar negara? Aktivitas yang termasuk perdagangan antar negara itu hanya ada dua, yaitu ekspor dan impor. Perbedaannya, kalau ekspor itu kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Pelakunya kita sebut sebagai eksportir. Namanya ekspor berarti kita sebagai pedagang tujuannya adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan. Apa sih barang yang diekspor Indonesia? Kebanyakan berupa barang mentah, bisa kelapa sawit, tekstil, karet, kopi, kayu manis, ikan yang banyak dihasilkan di Indonesia. Sedangkan kalau impor berarti kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Pelakunya kita sebut sebagai importir. Tujuannya apa kita mengimpor barang? Tentu untuk memenuhi kebutuhan dan memenuhi bahan baku untuk produksi. Sekian pembelajaran yang saya berikan hari ini. Untuk tugas, silakan kalian cari dampak positif dan negatif ekspor dan impor. Untuk tugas, silahkan ditulis di buku tulis dan kemudian dikirimkan ke WA saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.